Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah nyata penuh hikmah dengan judul Akibat makan uang zakat, beginilah akhir hidup sang kiai. Sebagai sosok kiai, sebenarnya ia sangat disegani. Namanya Kiai Jazuli, bukan nama sebenarnya. Di samping ilmu agamanya yang mendalam, ia juga pandai berkhutbah. Tidak sedikit orang yang terkesima dengan gaya narasinya saat di podium. Makanya, ia banyak mempunyai jamaah. Sayangnya, ia mempunyai sifat yang tidak baik, yaitu suka makan uang zakat yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berani menjamin bahwa seorang kiai tidak luput dari perbuatan dosa? Sebab ia pun seorang manusia yang diberikan hawa nafsu. Ketika nafsu sudah menguasai hati dan pikiran, maka citra baik yang kita sandang pun sudah tidak ada artinya lagi. Begitu juga dengan Kiai Jazuli. Sebagai seorang manusia, sebenarnya ia merupakan pribadi yang luar biasa. Ia adalah lulusan pesantren dari salah satu pesantren di Jawa. Dengan bekal jadi santri bertahun-tahun, bidang ilmu agama pun banyak dikuasainya, seperti tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, syariah, dan sebagainya. Saat kembali ke kampung dan mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, orang-orang pun tak menyaksikan lagi bahwa Kiai Jazuli terpakai ilmunya. Kenyataannya memang benar, begitu terjun ke masyarakat, ia langsung disambut baik oleh masyarakat setempat. Apalagi ia memang aktif di mushola dan masjid untuk memberikan ceramah agama dan pengajian kitab kuning. Kiprah Pak Kiai pun makin lama kian disegani oleh masyarakat. Banyak jamaah yang hadir dalam pengajian dan ceramahnya. Dengan kelihayannya berkhutbah di atas podium, semakin menambah nilai plusnya sebagai seorang kiai. Para jamaah seperti terhipnotis oleh nasihat-nasihat religinya. Praktis, Kiai Jazuli pun seperti menjadi kiai tunggal di kampung tersebut. Meski banyak kiai-kiai lainnya, tetapi ketokohan Kiai Jazuli membuatnya begitu tampak menonjol di antara mereka. Ia menjadi ketua DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid di kampungnya. Salah satu urusan keagamaan yang dipercaya warga untuk diurus Kiai Jazuli adalah mengurus uang zakat. Bila ada orang kaya dan budiman hendak berzakat di kampung tersebut, maka Kiai Jazuli yang mengurusnya. Oleh Pak Kiai, ia membagi-bagikan sendiri uang itu kepada yang berhak menerimanya, terutama kaum fakir miskin dan kaum du'afa. Awalnya, Pak Kiai sangat amanah menjalankan tugas tersebut, tetapi lambat laun ia menyalahgunakan amanah tersebut. Dalam hal pembagian uang zakat dari bazis, Kiai Jazuli bekerjasama dengan seorang bendahara. Ia bernama Imron. Imron mengaku kagum dengan kinerja Kiai Jazuli dalam hal ini, tetapi ia sangat menyayangkan karena masih banyak warga kampung yang miskin tetapi tidak mendapatkan jatah. Bahkan jatah yang mereka dapatkan tidak sebesar yang seharusnya. Bahkan Imron diminta Kiai Jazuli untuk membuat laporan-laporan fiktif yang kenyataannya berbeda dengan di lapangan. Mungkin sebenarnya uang itu masuk ke kantongnya sendiri, tidak dizakatkan kepada yang berhak menerimanya. Ujar Imron yang tampak kesal dengan Kiai Jazuli. Akhirnya, uang zakat pun tidak sedikit yang lenyap entah kemana. Menurut Imron, hal ini terus berlangsung bertahun-tahun selama Jazuli menjabat sebagai Ketua DKM Masjid
dan Bazis. Sampai pada suatu hari terdengar Kiai Jazuli jatuh sakit. Oleh keluarganya, Pak Kiai diduga mengidap penyakit demam biasa. Ia pun hanya terbaring di atas ranjang, berkainkan sarung selama beberapa hari. Tetapi anehnya, penyakit Pak Kiai tidak sembuh-sembuh hampir seminggu. Oleh keluarganya, Kiai Jazuli pernah dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Dokter pun telah memberikan resepnya sesuai diagnosa. Tetapi selama seminggu lebih, penyakit yang diderita Pak Kiai tidak kunjung sembuh. Bahkan keanehan mulai muncul pada bagian kaki kirinya. Anehnya, hanya kaki kiri, sedang kaki kanannya tidak. Semakin lama, pembengkakan kaki kiri Pak Kiai semakin membesar. Hal ini membuat keluarganya dirundung keanehan. Mereka pun menduga-duga, jangan-jangan Pak Kiai menderita penyakit diabetes atau yang lainnya. Kemudian Pak Kiai pun dibawa kembali ke dokter. Tetapi menurut dokter, penyakit yang dialami oleh Pak Kiai bukan merupakan penyakit medis. Artinya, penyakit itu tidak ada penyebabnya secara jelas. Tidak ada satu indikasi pun yang mengarah kepada penyakit diabetes atau penyakit lainnya. Berbagai dokter telah menangani penyakit Pak Kiai, tetapi sejauh itu pula mereka berkesimpulan bahwa penyakit yang dialami Pak Kiai sebenarnya bukanlah penyakit medis. Bagi dokter sendiri, ini adalah penyakit yang aneh. Akhirnya, Pak Kiai pun dirawat di rumah saja. Berbulan-bulan Pak Kiai Jazuli menderita penyakit yang tidak bisa diobati dan tidak tahu apa penyakit yang sebenarnya itu menjangkit kaki kiri Kiai Jazuli. Setelah hampir setahun bergelut dengan penyakit, akhirnya Kiai Jazuli tak kuasa melawan takdir kematian yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menegang nyawa dengan kondisi yang memprihatinkan. Beberapa orang pun mulai berkomentar negatif mengiringi meninggalnya Kiai Jazuli. Apalagi setelah ditemukan beberapa keanehan lain saat dirinya akan dimakamkan. Isak tangis keluarga mengiringi meninggalnya Kiai Jazuli yang tersohor itu. Jenazah Pak Kiai segera dimandikan dan disolatkan. Keanehan kemudian muncul saat almarhum akan dikafani. Ukuran kafan yang sudah dipesan dan dibelinya ternyata tidak muat. Kesukaran muncul saat melipat bagian kaki kiri yang besar dengan kain kafan. Mungkinkah kaki kiri almarhum Kiai Jazuli kian membesar meski sudah meninggal dunia? Semua orang tidak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, setelah itu pihak keluarga meminta orang lagi untuk membeli kain kafan baru yang ukuran lebih besar dari sebelumnya. Kain kafan baru pun disematkan kembali ke tubuh almarhum Kiai Jazuli. Awalnya berjalan lancar, tetapi saat bagian menutup kaki kirinya, kain kafannya tidak mencukupi. Semua yang hadir pun semakin dibuat tidak mengerti. Pihak keluarga sampai sempat murka pada orang yang disuruh karena disangka tidak becus membeli kain kafan sesuai yang dipesankannya. Meski bagaimanapun jenazah harus tetap dikafani untuk segera dimakamkan. Akhirnya keputusan pun dibuat cepat. Kekurangan kain kafan baru untuk menutupi kaki kiri almarhum yang besar akhirnya ditutupi oleh kain kafan yang lama dengan cara dijahit. Setelah itu, barulah tubuh almarhum Kiai Jazuli sudah bisa dibungkus rapat oleh kain kafan seutuhnya, meski sebagian ada tambalannya. Kemudian, jenazah Kiai Jazuli diusung pakai keranda menuju pemakaman. Cukup banyak orang yang mengiringi kepergiannya ke alam baka tersebut. Meski bagaimanapun, Kiai Jazuli adalah sosok terpandang di kampungnya. Akhirnya, almarhum sampai di tempat pemakaman dalam waktu yang tidak lebih dari setengah jam. Sementara itu lubang yang diperuntukkan untuk almarhum Kiai sudah disiapkan. Di kanan kiri lubang itu tampak tanah-tanah menggunduk. Sementara itu orang-orang sudah berdiri berjajar mengitari lubang kubur.
3 orang turun ke bawah, sementara yang lainnya segera mengangkat tubuh almarhum Kiai untuk dimasukkan ke liang lahat. Jenazah almarhum Kiai segera berpindah tangan ke 3 orang yang ada di bawah. Almarhum jenazah Kiai lalu dimasukkan ke liang lahat dan diposisikan pada tempat yang semestinya. Setelah diletakkan, jenazah baru ditutup pakai papan. Pertama kali, bagian kepala yang ditutupi papan, perlahan-lahan ke leher, badan, dan kaki. Saat menutup bagian kaki jenazah, papan tampak tidak muat alias tidak pas. Papan terpasang secara menganga dan tidak menempel ke tanah. Keadaan ini membuat orang-orang tidak percaya. Mereka tidak percaya hal ini akan terjadi. Meski bagaimanapun, papan itu harus menyentuh bagian tanah di bawah dan tanah di atas, sehingga bisa secara kuat menutup seluruh tubuh jenazah. Akhirnya, papan pun dipaksa agar dapat menutupi seluruh tubuh Pak Kiai. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.